sebuah kisah seorang wanita yang sedang mengalami kekecewaan. Dia datang kepada neneknya untuk berkeluh kesah sambil menangis. Neneknya hanya tersenyum dan kemudian mengajak cucunya ini pergi ke dapur. Dari kulkas nenek mengeluarkan wortel, telur, dan kemudian nenek juga ambil kopi. Cucu dari nenek ini kemudian berpikir dalam dirinya, gak sabar. Nenek ini loh, aku mau curhat, aku mau berkeluh kesah. Tetapi kok seolah-olah gak peduli, kok malah mau masak-masak. Ini maksudnya apa toh, Nek? Sudah, diam saja. Dan kemudian neneknya mengambil 3 panci dan kemudian merebus air dan mulai masukkan wortel ke air, telurnya juga, dan kemudian kopi bubuknya juga. Perempuan ini sudah tidak tahan. Ayo Nek, aku mau lanjutkan ceritaku, belum selesai ceritaku. Dan setelah sekian lama, maka sudah mulai mendidih, sudah mulai matang. Neneknya kemudian mengangkat wortel itu dari air rebusan, telur dari air rebusan, dan kemudian menuang kopi itu di cangkir. Dia berkata, coba tekan dulu ini wortel, pegang dulu. Lembek Nek, ya. Tadi wortel keras, setelah lewati proses perebusan menjadi lembek. Bagaimana dengan telur? Dikupas oleh neneknya. Telur yang rapuh ketika lewat dalam proses itu jadi keras. Bagaimana dengan kopi? Cium, harum. Itulah 3 kondisi manusia menghadapi kekecewaan, menghadapi tantangan, menghadapi tekanan kehidupan. Wortel yang keras, ada orang-orang Kristen yang seperti wortel yang keras, kelihatannya, oh haleluya, Tuhan Yesus baik. Begitu masalah terjadi, lepek-lepek. Mana Tuhan Yesus? Gak tahu di mana. Tuhan Yesus gak sayang aku. Tetapi ada orang yang kelihatannya rapuh ketika sesuatu terjadi, jadi keras hatinya. Ada juga orang Kristen yang ketiga, ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, dalam itu direbus di air yang sama. Dan ketika kopi itu masukkan di air, mengalami proses pendidihan, mengeluarkan bau yang harum. Bapak Ibu, pelajaran apa yang kita bisa ambil ketika Tuhan izinkan kita lewati proses-proses yang tidak menyenangkan? Tuhan sebetulnya sedang membangun karakter baik di dalam diri kita. Tuhan sedang memproses kita dari manusia lama kita menjadi manusia yang baru, manusia ilahi. Yang ketika sesuatu terjadi, setelah kita lewat proses itu dan kita dengan bersyukur, menerima, terus berharap kepada Tuhan, dan pada akhirnya ketika sesuatu terjadi, kita bisa menebarkan bau yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang lain bisa melihat, wih, orang Kristen yang satu itu ya, masalah datang silih berganti, kok kelihatannya aman-aman saja ya, melewati masa-masa krisis moneter, hidupnya tetap tenang, melewati masa-masa corona, hidupnya tenang, menghadapi masa-masa kekeringan, tenang. Mereka akan bertanya, punya apa? Kok bisa bertahan? Apa tipsnya? Mulailah kita bisa bersaksi, karena aku punya Tuhan Yesus. Karena aku punya Tuhan yang hebat,
yang bukan hanya mati bagiku dan bangkit bagiku, tetapi dia juga memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bau yang harum, yaitu melambangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya orang lain dengar siapa Tuhan yang kita sembah.